integrasi teroris ini, mantan teroris menjadi penting karena mereka ini kalau saya melihatnya, mereka itu mempunyai potensi besar menjadi agen perubahan di dalam kelompok masyarakat mereka sendiri. Gua bayar pajak ke lu, gua dengerin aturan-aturan yang lu bikin, gua hormati lu sebagai pemerintah, tetapi ada juga dia kewajibannya jaga keamanan gua dong gitu as a human. Makanya ini tugas negara itu penting banget itu menjaga keamanan kita. Ini dulu kan ketika nanya Mas posisi mana ya yang dari negara yang harus dilibatkan lagi, gua nggak selalu ngomong BKKBN, orang ngetawain ke gua itu. No, it's about family. Nah, kalau di sesi sebelumnya tadi kan agak lebih banyak ke ini ya Mas ya, pendekatan dalam menangani terorisme tuh bottom up. Nah, dari tadi kita agak jarang nih melihat perspektif negara tuh seperti apa, tanggung jawabnya negara, perannya tuh apa. Kira-kira dalam konteks perjalanan selama ini ya, dari tadi kita bicara tentang bom Bali sampai Sarinah, sampai yang terbaru di Surabaya. Nah, itu bagaimana sih kita melihat peran negara dalam lahirnya kelompok-kelompok itu dan bagaimana juga kita melihat peran negara dalam menanggulangi setelah mereka melakukan aksi-aksi gitulah. Ya, kalau pertanyaannya peran negara kenapa kelompok ini lahir kan ya. Tadi kelompok ini lahir itu ya karena mereka tidak terinklusi, tidak masuk ke kelompok ini. Jadi yang harus dilakukan negara ya saya kira men-stop proses rekrutmen ini. Jadi yang bisa kita lakukan itu adalah containment. Negara harus mengkontain gerakannya itu biar tetap 4L gitu loh. Lu lagi gitu. Jadi mereka gitu aja. Jangan kemudian nambah ke yang lain. Itu di-contain. Cara ngontainnya itu ya mulai dari misalnya pendidikannya sehingga anak-anak mudanya itu gak tergiur kepada kelompok-kelompok ini. Kalau di dalam akademis itu misalnya disebut dengan namanya gerakannya itu namanya PVV. Prevention Violent Extremism, PVE gitu. Jadi prevention dalam aspek yang upstream banget gitu. Misalnya pendidikan itu mendorong lahirnya anak-anak yang critical and constructive thinking gitu. Jadi kalau hanya kritik doang, yang kritik doang semua orang bisa. Tapi yang konstruktif itu gimana? Itu jadi ngajarin kayak begitu itu salah satu tugas negara misalnya melalui pendidikan. Ya, kita sebagai pendidik mulai kampus, anak-anak SMA itu didorong untuk lahirnya gitu. Kedua dari aspek pendidikan. Kemudian juga memang salah satu kenapa mereka ini bisa tetap tumbuh dan mempunyai audiens karena mereka itu mengambil menggerogoti peran negara yang negara karena urusannya terlalu besar dia kadang kedodoran. Misalnya mereka ini juga tidak hanya teror tapi mereka itu juga mempunyai rumah sakit seperti yang saya omongkan tadi. Mereka ada dokternya, ada pelayanan kesehatan lah. Mereka itu juga mempunyai sekolah, mereka punya penitipan anak. Hal-hal yang seperti ini kan diambil perannya. Jadi kelompok teror ini pada gerakan tertentu mereka juga seperti civil society. Nah, ini kan challenge gitu. Nah, kalau negara bisa provide, ya mereka nggak akan tertarik. Intinya begitu. Jadi kalau di Indonesia ini kan civil society sama negara itu seringkali civil society-nya lebih kuat daripada negaranya itu sendiri gitu. Nah, terus kalau di aspek bagaimana penanganan kalau mereka sudah terlibat. Nah, paling penting itu adalah kalau menurut saya yang sudah kena dan masuk penjara itu yang nggak main lagi. Karena sampai hari ini itu masih ada 11% yang minimal main lagi. Kembali gitu. Jadi misalnya sudah ditangkap, polisi kerja capek-capek, orang penjara udah kita habis duit jutaan, miliaran untuk orang ini, mereka main lagi. Sampai tahun 2020 itu jumlahnya sejak bom Bali pertama itu minimal 94-an, 2021 mungkin bisa nambah lagi gitu jumlahnya. Dan setiap satu kasus itu kan berarti berapa banyak negara kan kehilangan itu gitu loh, kehilangan budgetnya gitu. Nah itu yang paling awal, bagaimana memastikan integrasi sosial orang-orang ini bisa sukses. Kenapa ini menjadi penting integrasi teroris ini, mantan teroris menjadi penting? Karena mereka ini kalau saya melihatnya, mereka itu mempunyai potensi besar menjadi agen perubahan di dalam kelompok masyarakat mereka sendiri yang saya sebut sebagai dengan credible voice ini. Makanya di yayasan yang saya dirikan, Yayasan Prasasti 2008 itu memang fungsi utamanya saya melihat begitu. Jadi sejak dulu itu saya itu setia pada perkara-perkara kecil itu. Setia ini aja ngurusin supaya orang-orang ini untuk tidak bisa main lagi. Yang mereka sudah menemukan callingnya
itu kemudian kita poles supaya mereka bisa menjadi alternatif buat kelompok orang-orang anak-anak muda yang sedang tadi kita sebutkan diskusi awal tadi mencari jati dirinya. Terus yang di dalam melaksanakan program ini, saya kira ada 3 hal poin penting yang perlu ditekankan, yaitu adalah gampang diomongin tapi susah banget dilaksanakan, yaitu koordinasi. Ya, ini koordinasi antar pemangku stakeholder isu ini. Ya, kalau di masalah isu deradikalisasi itu kan yang main itu adalah mandatnya itu BNPT sebagai clearing house untuk yang harus mengkoordinasikan lembaga-lembaga yang lain, kementerian yang lain. Kemudian juga ada sekarang itu juga ada namanya Idensos, identifikasi sosial, bagian dari Densus. Tapi kemudian juga ada yang masuk juga kemudian dari BIN, pihak Pejaten, ada juga yang kemudian dari Kementerian Sosial. Ini seringkali ketika institusi yang ada itu chemistry-nya nggak dapat, koordinasinya jadinya kurang. Karena koordinasinya kurang, bisa jadi kemudian substansi cara melakukannya kan juga menjadi berbeda-beda. Dan poin yang paling penting, kita juga harus mulai besar hati untuk melakukan evaluasi gitu. Karena memang tidak ada program apapun yang sempurna. Ya, sebagai orang pesantren itu, di pesantren itu diajarin gini, la yutraku kulluh la yutraku kulluh gitu. Kalau lu nggak bisa dapetin semua, ya jangan ditinggalin semua. Yang sudah ada, institusi-institusi yang ada ini, mari kita maksimalkan gitu. Mari kita maksimalkan, karena dibanding negara-negara lain, saya kira misalnya dibandingkan dengan Singapura atau Malaysia, bahkan di negara-negara lain yang Australia gitu, yang mempunyai kelembagaan secara khusus, terus kemudian civil society-nya jalan, maksudnya semangat betul menjadi penyelesaian ini, dan kemudian koordinasi menjadi hukum. Indonesia itu salah satunya. Cuma dari aspek tepat sasaran dan implementasinya itu yang masih menjadi PR yang harus ditingkatkan lebih lagi oleh para pemangku kebijakan ini. Tadi itu kan poin pertama koordinasi, kedua dan ketiganya apa, Mas? Koordinasi, kemudian substansi, kemudian yang terakhir itu adalah evaluasi. Ada satu lagi sebetulnya, tapi aku nggak berani ngomong, yaitu sing ngopeni sopo. Kayaknya itu justru yang menjamin bagaimana 3 poin ini bisa maksimal berjalan ya, Mas. Nah, jadi itu PR-nya gitu loh. PR-nya itu kan karena kalau enggak ya organisasi-organisasinya akan muncul terus, kelompoknya muncul terus. Ya akibatnya pembangunan itu akan terseok-seok. Kita nggak jadi, kalau istilah Soeharto itu dulu, nggak jadi tinggal landas, sebenarnya tertinggal di landasan gitu. Iya. Iya, menarik ya. Sebenarnya kolaborasi, saya membayangkan koordinasinya bukan hanya antar stakeholder pemerintah aja, tapi juga dengan aktor-aktor seperti Mas Huda ini dan ya pemerhati terorisme lainnya lah, sehingga isunya kemudian kita tetap fokus dengan dari mana sih sebenarnya kelompok ini hadir dan bagaimana cara mengatasinya, daripada kemudian framingnya selalu yang radikal, sayap kanan, berbau agama. Saya melihat statement Mas Huda terakhir bahwa bagaimana Islam selalu dinarasikan dengan terorisme itu juga sebenarnya fitnah terhadap Islam itu sendiri. Dan ya saya sepakat, kayaknya dari obrolan kita dari tadi kita tidak terlalu banyak mendiskusikan bagaimana dogmatisme dalam agama itu bekerja, tapi lebih ke bagaimana sih pendekatan yang tepat kira-kira ke individu-individunya itu tadi. Koreksi ya, kalau saya salah. Ya betul, maksudnya Bu dosen kan bener lah. Alah. Mbak dosen. Tapi pertimbangannya gini Mbak, ya tapi bener Ina tadi sampaikan ya, memang ini ini adalah permasalahan sosial yang pada akhirnya kemudian menjadi permasalahan keamanan gitu, dan tugas negara itu kan salah satu kontrak kita, salah satu kontrak menjadi citizen itu adalah kontrak kita dengan negara. Ya udah, I given up some of my right to you. Gua bayar pajak ke lu, gua dengerin aturan-aturan yang lu bikin, gua hormati lu sebagai pemerintah, tetapi ada juga dia kewajibannya, jaga keamanan gua dong gitu, as a human. Makanya ini tugas negara itu penting banget itu menjaga keamanan kita, tetapi narasinya saya kira harus dirubah, yang tidak hanya bahwa aksi terorisme itu membahayakan state security, tetapi juga human security. Karena kalau orang itu sudah kena ideologi ini, terpapar ideologi ini, itu jiwanya sudah menjadi kerdil dan bahkan bisa menjadi mati sebelum mati jiwanya, karena dia kemudian menafikan kebinekaan gitu. Mereka tidak mau live
coexistent gitu, bukan peaceful coexistent satu dengan yang lain. Berbeda itu kan sudah sunatullahnya gitu. Tapi kita nggak perlu memaksakan orang itu sama dengan pikiran kita, tidak perlu memaksakan orang itu sepakat dengan ide kita. Dan kita harus melihat bahwa perbedaan itu harus dianggap sebagai sebuah kekuatan, bukan sebagai sebuah ancaman gitu. Nah ini kan itu kan harus banyak ini ya. Mainnya jauh, pulangnya jangan cepet-cepet. Harus semuanya pulangnya sampai pagi gitu. Wah, dia melihat banyak hal gitu. Yang dilihat bahwa hidup itu tidak hitam putih, hidup itu berwarna, hidup itu penuh dengan kontradiksi. Dan kita harus mencoba memilih mana yang paling kemudian bermanfaat buat kita sebagai individu. Jangan merusak diri kita sendiri. Dan yang paling penting juga orang-orang di sekitar kita. Kalau kita melakukan aksi teror ini, kita harus ingat bahwa siapapun pelakunya, itu adalah bapak dari seorang anak, suami dari seorang istri, anak dari seorang orang tua gitu. Dan inilah yang harus kita rawat ke semuanya. Kembali ke poin yang selalu saya tekankan, social relation, positive social relation itu is the key. Nah kalau di negara kita sebenarnya konsepnya ya gotong royong itu sebetulnya, gotong royong, sharing, saling. Nah sekarang ini kan dengan adanya kapitalisme, konsumerisme yang semakin menggila ini kan mendefinisikan suksesnya kan semakin kecil. Yaitu financial gain, orang harus tajir melintir dianggap sukses. Nah kelompok ini menawarkan yang lain, ada yang lebih cool dari itu, nih pembelaan nih orang-orang yang ditindas, lu laki yang cool. Nah that is new. Makanya ada beberapa orang kayak misalnya yang dapat beasiswa di luar negeri, orang Indonesia nih tajir melintir itu. Tapi titik tertentu ketemu website yang mengatakan lu harus mulai hidup baru. Wah, goyang. Caranya gimana? Jihad. Dan dia ingin mati syahid, kemudian pengen mati syahid di Syria. Ini kan cara pandang yang kayak begini, redemption ini yang cepat balik kayak begini. Ini Islam kagetan kayak begini ini kan harus dikritisi ini jenis-jenis kayak begini. Oke, saya simpulkan ya Mas ya, ini sebenarnya menarik untuk menutup obrolan panjang kita dari tadi tentang terorisme dan melihat peran negara di dalamnya. Jadi kalau selama ini kita melihat negara itu tugasnya hanya untuk mengamankan, memastikan keamanan dan menjaga stabilitas nasional, tapi di sisi lain ya senada dengan apa yang selama ini di dalam campaign human security itu juga kan sebenarnya setiap orang butuh konfirmasi, setiap orang butuh diterima gitulah. Jadi sehingga approach ada double approach lah. Kalau heart itu dari Densus dan kepolisian, tapi ada juga social cultural approach lah kepada mereka yang merasa tidak diterima di lingkungannya. Nah kalau di kelompok ini itu justru lebih maju. Anda jomblo itu adalah permasalahan khilafah. Maka khilafah menyediakan jodoh-jodohnya. Lu serius itu? Makanya dulu kan ketika nanya, Mas posisi mana ya yang dari negara yang harus dilibatkan lagi? Gua nggak selalu ngomong BKKBN. Orang ngetawain ke gua itu. Memang penyuluhan KB memakai kondom yang gimana, orang pada khatam tuh kayak gitu, atau untuk kontrasepsi gitu. No, it's about family. It's about family. In the end of the day, kalau family kita sehat dan kita harapkan itu untuk menghadapi berbagai macam goncangan di luar sosial media yang kencang kayak begini, ya relatif dia punya grounding itu, bonding itu menjadi penting gitu. Oke. Poin yang menarik itu nanti bisa kita jadiin highlight itu bagaimana sih memasukkan BKKBN dalam penanggulangan terorisme di Indonesia. Makasih banyak ya Mas Huda udah mau ngobrol-ngobrol hari ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sehat selalu, selamat puasa di panasnya Singapura. Thank you Aida. Makasih ya Mas. Nah itu tadi obrolan-obrolan saya dengan Mas Huda. Semoga bermanfaat, dan yang terpenting adalah karena semangat kita adalah merawat keindonesiaan. Seperti apa yang sebelumnya sudah disebutkan oleh Mas Huda, harapannya perbedaan itu tidak lagi hanya menjadi ancaman, tapi juga menjadi semangat untuk kita saling menyemangati satu sama lain. Kita memberikan ruang positif kepada satu sama lain, dan yang terpenting adalah kita mengkonfirmasi bahwa yang lain itu juga perlu disayangi, yang lain itu juga perlu dihargai sebagaimana kita sebagai manusia ingin dihargai. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah ngikutin Polgov Talk kali ini sejak awal. Jangan lupa juga kunjungi media sosial kita yang lainnya di YouTube, Instagram, Twitter, dan yang terbaru di TikTok @dppugm. Sampai ketemu lagi.
kasih.